Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukronillah la ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la haula wala quwata illa billah. Puji syukur mari panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan ribu-ribu nikmat kepada kita, terutamanya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiah, sehingga kita bisa diberikan kesempatan untuk mengerjakan tugas hadis, yaitu hadis ke 627. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya sebagai moderator Eki Roy Kim Maktum dengan NIM 2411072 sebagai kelompok 4 ingin mengutip hadis yang ke-627 yang berbunyi wa an Bazi bin Hakimin an Abi an Jaddi radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kulli syaimati bilun fi arba'ina bintu labun la tufarraqu ibilun an hisabiha man a'taha mu'tajiran biha falahu ajraha wa man mana'aha fa inna akhidhuha wa syatra malihi azmatan min azamati rabbina la yahillu la li Muhammadin minha syai'un. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i wa sahahahul Hakim wa 'allaqa Syafi'iyul qawla bi 'ala tubutiha. Dari Bas bin Hakim dari ayahnya, yang artinya tuh dari kakeknya, semoga Allah meridhai mereka. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, di setiap unta betina yang disapi terdapat 40 anak unta betina yang belum disapi. Unta-unta itu tidak boleh dipisahkan dari perhitungannya. Barang siapa yang memberikannya untuk diperjualbelikan, maka baginya pahala atasnya. Dan barang siapa menahannya, maka kami akan mengambilnya dan separuh hartanya, sebagian keputusan dari keputusan Tuhan kami. Tidak halal bagi keluarga Muhammad untuk mengambil sesuatu dari itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, dan An-Nasa'i, dan disahkan oleh Al-Hakim. Asy-Syafi'i juga menegaskan keabsahannya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami mengenai tentang kesahihan hadis tersebut serta kaitan dengan hadis tersebut ya. Terima kasih. Saya sebagai moderator mengundurkan diri. Baik, sebelum saya memaparkan sedikit materi dan menjelaskan materi yang sebelumnya sudah disampaikan oleh teman saya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Wida Hesti Astuti dengan NIM 241100069. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sanad hadis. Sanad adalah rantaian periwayatan hadis, yaitu jalur orang-orang yang menyampaikan hadis dari Rasulullah SAW sampai kepada para ulama yang membukukannya. Hadis ini memiliki sanad yang cukup kuat dan dikenal dalam ilmu hadis, yaitu melalui jalur keluarga. Rantai sanadnya dimulai dari Rasulullah SAW, kemudian diriwayatkan oleh sahabatnya, yaitu Muawiyah bin Haidah al-Qusairi. Kemudian hadis ini diteruskan oleh anaknya, yaitu Hakim bin Muawiyah yang merupakan seorang tabi'in. Setelah itu diriwayatkan lagi oleh Bahz bin Hakim yang merupakan tabi'ut tabi'in. Selanjutnya hadis ini dicatat oleh para ulama besar seperti Imam Ahmad, Abu Dawud, dan An-Nasa'i dalam kitab hadis-hadis mereka. Jalur sanad ini dikenal dengan istilah riwayat keluarga, yaitu Bahz bin Hakim dari ayah dan kakeknya. Jalur seperti ini termasuk yang masyhur dan diterima oleh mayoritas hadis. Dari segi kualitas perawi, kakeknya adalah sahabat Nabi yang tentu terpercaya.
Ayahnya dinilai fisqah oleh para ulama dan Bahz bin Hakim sendiri meskipun sempat dibahas. Namun mayoritas ulama tetap menerima riwayatannya, terutama jika melalui jalur ayah dan kakeknya ini. Jadi hadis ini dapat disimpulkan ya bahwa sanad hadis ini bersambung dan memiliki tingkat kepercayaan yang kuat sehingga bisa dijadikan hujah dalam penetapan hukum. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sebelum saya melanjutkan atau sedikit memaparkan materi yang sebelumnya telah disampaikan oleh teman-teman saya, izinkan terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Nama Saifullah dengan NIM 241110068. Baik, jadi di sini saya akan sedikit memaparkan kesimpulan hadis yang membahas tentang zakat terhadap hewan ternak, terutama unta. Jadi, kesimpulan hadis ini menjelaskan tentang ketegasan aturan zakat hewan ternak, terutama unta, dan sanksi bagi yang membangkang. Nah, ada 3 hal yang paling penting yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu kewajiban zakat. Zakat memiliki hitungan yang pasti atau biasa kita sebut nisab dan kadar yang tidak boleh direkayasa atau dipisahkan untuk mengurangi jumlah wajib zakat. Yang kedua yaitu sanksi tegas. Bagi mereka yang menolak membayar zakat dengan cara sengaja, pemerintah atau penguasa muslim berhak mengambil zakat tersebut secara paksa. Ditambah denda separuh hartanya sebagai hukuman, atau bisa kita sebut takzir. Nah, yang ketiga yaitu kesucian keluarga Nabi. Harta zakat adalah kotoran manusia yang tidak halal bagi keluarga Muhammad SAW untuk memakannya, guna menjaga kehormatan mereka. Dan yang terakhir yaitu keadilan syariat. Islam memberikan pahala bagi yang taat dan memberikan efek jera bagi yang melalaikan kewajiban sosial. Nah, jadi itu sedikit kesimpulan hadis yang kami bahas mengenai zakat terhadap hewan ternak, terutama unta. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah wal akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.